Minasan konnichiwa, Musakashi Nongo no Nasu desu. Baik, video kali ini saya akan membahas 50 soal bumpo atau pola kalimat JLPT N3. Di sini saya menggunakan soal-soal yang sebelumnya pernah keluar di ujian JLPT dari tahun 2010 sampai 2013, yang sudah saya seleksi juga. Jadi sebagian yang menurut saya terlalu mudah tidak saya masukin di sini. Atau yang tipe soalnya sama, itu juga sebagian saya skip. Baik, kalau begitu langsung aja kita mulai dengan soal yang pertama. Ini percakapan antara orang tua dengan anak di supermarket, ya. Hahaoya dengan kodomo. Pertama, orang tuanya bilang seperti ini. Ima, okashi o katta ko ga Takeru-kun. Terus anaknya jawab, chigau yo. Asoko de naite okashi o nai-nani ko da yo. Si Takeru itu yang lagi nangis dan okashi o nai-nani ko. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, okashi o hoshii ko da yo. Yang kedua, okashi o hoshigatte iru ko da yo. Yang ketiga, okashi o hoshisou na ko da yo. Yang keempat, okashi o hoshigatte miru ko da yo. Baik, di sini saya akan berikan waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Tapi kalau ada yang merasa kurang, silakan di pause saja. Setelah itu kita cocokin bareng-bareng. Jawaban yang tepat adalah hoshigatte iru. Jadi, okashi o hoshigatte iru ko da yo. Pakai pola garu, ya. Ini dari kata hoshi yang artinya ingin, tapi karena keinginan untuk orang yang ketiga, harus pakai bentuk garu. Okashi o hoshigatte iru ko. Anak yang sedang menginginkan jajanan, okashi. Jadi dia itu merengek, nangis ke orang tuanya, minta dibeliin okashi. Jadi jawabannya adalah hoshigatte iru ko. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Watashi wa Yamada-san ni au nani-nani suteki na hito da to itsumo omou. Pilihan jawabannya ada Yamada-san ni au uchi ni, kemudian Yamada-san ni au hajime ni, Yamada-san ni au tabi ni, atau Yamada-san ni au dake ni. Jawaban yang tepat adalah yang ketiga, ya. Yamada-san ni au tabi ni. Tabi ni di sini artinya setiap kali. Jadi saya setiap kali bertemu dengan Yamada-san, dia itu selalu suteki na hito da to itsumo omou. Nah, di belakang ada itsumo, selalu, ya. Jadi tiap kali bertemu itu saya merasa terkesan dengan si Yamada-san ini. Dia itu orangnya baik, keren, kalau perempuan cantik, kalau laki-laki ganteng, ya. Suteki na hito da to itsumo omou. Berikutnya soal yang ketiga. Eisha no shouhin ga koshi no itame ni dono kurai kouka ga nani-nani kuwashiku shiritai. Eisha no shouhin. Shouhin itu kan produk, ya. Koshi itu pinggang, itame itu sakit. Jadi koshi no itame itu sakit pinggang. Dono kurai kouka. Kouka itu kayak hasil, ya, atau efek. Ini mungkin ngomongin tentang obat. Jadi kan biasanya orang minum obat itu ada hasilnya atau ada efeknya, ya. Dono kurai kouka ga nani-nani kuwashiku shiritai. Kuwashiku shiritai di sini artinya saya pengen tahu lebih detail lagi, lebih mendalam, ya. Kuwashiku shiritai. Pilihan jawabannya, yang pertama, aru no ka ni yotte. Yang kedua, aru no ka ni tsuite. Yang ketiga, aru ka dou ka ni yotte. Yang keempat, aru no ka dou ka ni tsuite. Jawaban yang tepat adalah aru no ka ni tsuite. Yang kedua, ya. Jadi, dono gurai kouka ga aru no ka ni tsuite kuwashiku shiritai. Saya pengen tahu lebih detail atau lebih jauh lagi mengenai efek dari obat ini atau dari produk ini, ya, terhadap sakitnya pinggang. Koshi no itame ni dono gurai kouka ga aru no ka ni tsuite kuwashiku shiritai. Jadi, kouka ini beda dengan kekka, ya. Kalau kekka itu kayak kita belajar, terus hasilnya ujian dapat nilai bagus. Nah, itu merupakan kekka, hasil. Kouka ini hasilnya itu semacam kayak efek. Nanti ada istilah kouka ga aru, kouka ga nai. Kalau misalnya obatnya ini nggak ngefek, kouka ga arimasen. Kalau ada efeknya atau ada hasilnya gitu, ya, minum obat terus kita jadi sembuh, itu berarti kouka ga arimasu. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Hon o yonde itara nani-nani 5 jikan mo tatte shimatta. Tatte shimatta di sini digunakan untuk menyatakan waktu yang berlalu. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, soro-soro. Yang kedua, dang-dang. Yang ketiga, youyaku. Yang keempat, itsu no manika.
Jawaban yang tepat adalah itsuno manika. Jadi, hon o yonde itara itsuno manika 5 jikan mo tatte shimatta. Itsuno manika ini artinya kayak tak terasa gitu ya. Jadi ketika saya baca buku itu nggak kerasa waktu sudah berlalu selama 5 jam. 5 jikan mo tatte shimatta. Itsuno manika ini digunakan untuk menerangkan waktu yang tidak kita sadari. Kadang bisa diartikan tak terasa atau tanpa disadari ya. Tiba-tiba waktunya berlalu begitu cepat. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Yamada sensei no kouen no nani-nani minna nesshin ni hanashi o kiite ita. Kouen di sini artinya semacam ceramah atau pidato. Minna nesshin ni hanashi o kiite ita. Jadi semua orang yang ada di situ mendengarkan pembicaraan si Yamada sensei ini dengan sungguh-sungguh ya, dengan nesshin. Pilihan jawabannya ada kouen no aida to, kemudian kouen no aida ni, lalu kouen no aida, satu lagi kouen no aida de. Jawaban yang tepat adalah kouen no aida. Jadi bukan aidani ya, karena sedikit berbeda antara aida dengan aidani. Kalau pakai aida itu terus-menerus. Jadi mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh itu terus-menerus selama senseinya ini pidato atau ceramah. Kalau aidani itu hanya satu titik saja. Misalnya ketika saya lagi makan, ada telepon masuk. Nah, telepon masuk ini kan hanya sekali aja. Bukan selama saya makan misalnya 10 menit, terus telepon berdering terus selama 10 menit. Kan enggak gitu ya. Jadi kejadiannya itu bukan terus-menerus. Tidak seperti aida. Contoh lain yang pakai aida, misalnya selama saya naik bus, saya dengerin musik. Nah, itu kan dengerin musiknya terus. Pokoknya selama dia ada di bus, dia dengerin musik. Itu pakai aida. Jadi nggak sama ya cara penggunaan aida dengan aidani. Ini harus teman-teman perhatikan. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Kondo no shiai ni kateru nani-nani isshoukemmei gambarimasu. Ini saya yakin teman-teman pasti tahu artinya. Jadi kita lihat saja opsi jawabannya seperti apa. Yang pertama, shiai ni kateru tameni. Yang kedua, shiai ni kateru yoni. Yang ketiga, shiai ni kateru koto ni. Yang keempat, shiai ni kateru mitai ni. Jawaban yang tepat adalah shiai ni kateru yoni. Pakai yang yoni ya, supaya bisa menang dalam pertandingan nanti, saya akan berusaha dengan sekuat tenaga. Isshoukemmei gambarimasu. Jadi bukan kateru tameni ya. Kalau kata kerjanya katsu, itu bisa pakai tameni. Shiai ni katsu tameni, ya tujuannya menang. Tameni kan untuk menyatakan tujuan ya. Tapi kalau yang bisa pakai bentuk potensial, di sini kan kata kerjanya potensial ya, kateru, itu umumnya menggunakan yoni. Kateru yoni, supaya bisa. Jadi bisa dibedakan dari penggunaan kata kerjanya juga. Kapan pakai yoni, kapan pakai tameni. Ingat aja, yoni itu kebanyakan digunakan dengan kata kerja bentuk potensial ya. Seperti kateru yoni, goukaku dekiru yoni. Sedangkan tameni itu bukan potensial. Kalau misalnya tujuannya untuk lulus, goukaku suru tameni. Kalau yoni, goukaku dekiru yoni. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Watashi ni nani-nani ima ichiban taisetsu nano wa katteiru inu desu. Katteru inu di sini artinya anjing yang saya pelihara. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, watashi ni taishite. Yang kedua, watashi ni kurabete. Yang ketiga, watashi ni oite. Yang keempat, watashi ni totte. Jawaban yang tepat adalah watashi ni totte. Ini relatif mudah ya soalnya. Jadi harusnya teman-teman bisa langsung jawab. Watashi ni totte itu bagi saya. Ima ichiban taisetsu nano wa, hal yang penting saat ini itu adalah anjing peliharaan saya. Katteiru inu desu. Polanya ni totte artinya bagi. Baginya itu kayak bagi saya ya. Watashi ni totte. Kazoku ni totte bagi keluarga. Ryoshin ni totte bagi orang tua saya. Jadi nani-nani ni totte. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Kono kenkyū wa daigaku no Kitagawa sensei o chūshin nani-nani okonawarete imasu. Pilihan jawabannya ada K, kemudian D, lalu wa, satu lagi ni.
Jawaban yang tepat adalah ni. Daigaku no Kitagawa sensei o chushin ni okonawarete imasu. Jadi polanya itu memang nani-nani chushin ni. Kalau teman-teman ingat polanya, pasti bisa langsung jawab. Pilihannya ni, karena tidak ada chushinka, chushinde, atau chushinwa ya. Chushin itu artinya pusat atau fokus ya. Jadi kalimat ini tuh menyatakan bahwa Kitagawa sensei ini menjadi semacam kayak ketuanya gitu ya. Jadi fokusnya itu ada di dia. Biasanya dia itu sebagai leader atau orang yang memimpin penelitian tersebut. Ingat aja polanya chushin ni, sebelumnya pakai partikel o. Jadi nani-nani o chushin ni. Kita lanjut ke soal yang nomor 9. Ano hito wa nani-nani tanki da. Shikashi warui hito de wa nai. Tanki itu sebuah sifat ya, orang yang mudah marah, dikit-dikit ngambek, itu disebut tanki. Tapi dia bukan orang yang jahat. Shikashi warui hito de wa nai. Pilihan jawabannya ada imanimo, kemudian sukoshimo, lalu suguni, satu lagi tashikani. Jawaban yang tepat adalah tashikani. Ano hito wa tashikani tanki da. Shikashi warui hito de wa nai. Tashikani di sini artinya sama seperti memang. Jadi dia itu memang orangnya tanki, mudah marah, emosian. Tapi dia bukan orang yang jahat. Tashikani tanki da. Tashikani di sini beda dengan tashika ya. Jadi ada ni dengan tidak ada ni, itu artinya beda jauh. Kalau tashika aja, itu artinya bisa kalau tidak salah. Satu lagi benar. Misalnya, tashika 1000 yen datta to omoimasu. Kalau nggak salah, ini dulu harganya 1000 yen. Atau kalau kalian dengar kata tashikana jouho, itu berarti informasi yang benar. Bukan informasi bohong gitu ya. Tashikana jouho. Di situ jadi kata sifat na ya, tashikana jouho. Baik, berikutnya kita lanjut ke soal yang nomor 10. Kesakara hidoku haga itai. Sugu ni haisha ni nani-nani ikitaku nai. Pilihan jawabannya, yang pertama, ikanakute mo ii no daro ga. Yang kedua, ikanakute mo ii yo da ga. Yang ketiga, ikeba ii no daro ga. Yang keempat, ikeba ii yo da ga. Jawaban yang tepat adalah nomor 3 ya. Sugu haisha ni ikeba ii no daro ga ikitaku nai. Daro di sini sama kayak desho ya, yang artinya mungkin. Mungkin sebaiknya memang saya harus pergi ke dokter, tapi saya nggak pengen. Kesakara hidoku haga itai. Dari tadi pagi gigi saya sakit banget nih. Sugu ni haisha ni ikeba ii no daro ga. Itu dia nyadar bahwa mungkin sebaiknya saya pergi ke rumah sakit segera gitu ya. Tapi saya nggak pengen. Ikitaku nai. Jawaban yang tepat adalah ikeba ii no daro ga. Atau daronya diganti dengan desho juga bisa ya. Ikeba ii no desho ga. Ga-nya diganti dengan kedo juga boleh. Ikeba ii no daro kedo. Ikeba ii no desho kedo. Ikitaku nai. Berikutnya soal yang nomor 11. Di sini percakapan antara si A dan si B. Si A bilang seperti ini. Tanaka-san wa kyou mo arubaito deshou ka? Si B jawab, kyou wa nai nani-nani itte imashita yo. Percakapannya gampang, simple. Saya yakin teman-teman tahu artinya. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama, partikel o. Yang kedua, no. Yang ketiga, da. Yang keempat, te. Jawaban yang tepat adalah te ya. Kyou wa nai te itte imashita yo. Te di sini artinya sama seperti to. Kyou wa nai to itte imashita yo. Kalau dalam bahasa tulis ya pakai to. Sedangkan te ini seringnya digunakan dalam bahasa lisan. Kyou wa nai te itte imashita yo. Kita lanjut ke soal yang nomor 12. Yujin to kenka o shite shimatta. Nakanaori shitai ga ayamatte mo yurushite kurenai. Do shitara nani-nani wakaranai. Jadi saya berantem dengan teman. Nakanaori shitai. Saya pengen baikan. Nakanaori itu baikan ya. Saya pengen baikan, tapi ayamatte mo, ayamaru itu minta maaf, yurushite kurenai. Yurusu memaafkan. Jadi meskipun saya minta maaf, dia tidak maafin saya. Do shitara nani-nani wakaranai. Pilihan jawabannya ada do shitara ii to wakaranai. Yang kedua, do shitara ii no ka wakaranai. Yang ketiga, do shitara yokute wakaranai. Yang keempat, do shitara yokute mo
wakaranai. Jawaban yang tepat adalah doshara ii no ka wakaranai. Ini soalnya gampang ya. Saya yakin 100% teman-teman bisa. Doshara ii no ka wakaranai. Nggak pakai no juga nggak masalah ya. Doshara ii ka wakaranai. Artinya saya nggak tahu harus bagaimana. Saya udah minta maaf, tapi dia nggak maafin saya. Ya. Doshara ii no ka wakaranai. Kita lanjut ke soal yang nomor 13. Kyou wa sofu no 80 sai no tanjoubi da. Daisuki na sofu ni wa itsumademo genki de nagaiki nani-nani. Sofu itu kakek ya. Jadi hari ini hari ulang tahun kakek yang ke-80. Daisuki na sofu ni wa, kepada kakek yang saya sukai, atau untuk kakek yang saya sukai, yang saya cintai. Itsumademo, sampai kapanpun, genki de nagaiki. Genki itu sehat, nagaiki itu hidup panjang umur ya. Jadi genki de nagaiki nani-nani. Di sini kita bisa nebak bahwa maksud dari kalimat ini adalah untuk menyatakan keinginan. Saya pengen agar kakek saya sehat terus dan hidup panjang umur. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, shitagaru. Yang kedua, shite hoshii. Yang ketiga, shite itai. Yang keempat, shitagatteiru. Jawaban yang tepat adalah shite hoshii. Itsumademo genki de nagaiki shite hoshii. Pola te hoshi digunakan untuk menyatakan keinginan agar orang lain melakukan sesuatu. Jadi di sini maksudnya saya pengen agar kakek saya itu panjang umur dan sehat terus. Itsumademo genki de nagaiki shite hoshii. Contoh penggunaan te hoshi yang lain, misalnya saya pengen agar kamu belajar. Benkyou shite hoshii. Saya pengen agar kamu baca buku. Hon o yonde hoshii. Jadi pola yang digunakan adalah te hoshi ketika kita pengen agar orang lain melakukan sesuatu. Berikutnya kita lanjut ke soal yang nomor 14. Di sini percakapan antara ibu dengan anaknya. Percakapan di telepon ini ya. Pertama ibunya bilang seperti ini. Nanika otosang ni denggong wa aru? Denggong itu pesan ya. Ada pesan buat ayah nggak? Ja karada ni kiotsukete to nani-nani tsutaete oite yo. Tsutaete ini dari kata tsutairu artinya sampaikan. Jadi ini anaknya minta tolong ke si ibu agar menyampaikannya ke ayah. Karada ni kiotsukete to nani-nani. Pilihan jawabannya ada dake, kemudian nara, lalu shika, satu lagi nimo. Jawaban yang tepat adalah dake. Ja karada ni kiotsukete to dake tsutaete oite yo. Jadi dake di sini artinya hanya. Anaknya nitip pesan ke ibunya, ya udah ini aja tolong sampaikan ke ayah. Isi pesannya karada ni kiotsukete. Kalau diartiin ya jaga kesehatan ya. To dake tsutaete oite yo. Dake di sini hanya sebagai tambahan saja ya. Kalau nggak pakai dake juga bisa aja. Karada ni kiotsukete to tsutaete oite yo. Dake untuk menyatakan bahwa ya udah ini aja deh sampaikan ke ayah. Ungkapan ini sering digunakan, terutama dalam situasi yang seperti ini ya. Ketika ditanya ada pesan nggak untuk si A, si B, si C? Oh ya udah, tolong sampaikan ini aja. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu kayak gitu. Tolong sampaikan ini aja. Bahasa Jepangnya bisa pakai dake. Nani-nani to dake tsutaete kudasai. Tsutaete oite yo. Ini salah satu contoh penggunaan dari dake. Kita lanjut ke soal yang nomor 15. Ima no denki ga nani-nani shiteiru kara atarashii denkyū wo katte kite kudasai. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, tsuitari kiete. Yang kedua, tsuitari kietari. Yang ketiga, tsuketari keshite. Yang keempat, tsuketari keshitari. Jawaban yang tepat adalah tsuitari kietari. Jadi lampunya itu kayak yang udah harus diganti. Hidup mati ya. Tsuitari kietari. Ini pakai yang intransitif ya. Bukan tsuketari keshitari. Kalau tsukeru kan menyalakan, kesu mematikan. Jadi bukan yang nomor 4. Yang benar adalah nomor 2. Kemudian soal yang nomor 16. Toshi o totte karada ga nani-nani ryoukou shitai. To itte chichi wa sengetsu kaigai ni ikimashita. Pilihan jawabannya. Yang pertama, ugokasanai aida ni. Yang kedua, ugokasanai uchi ni. Yang ketiga, ugokanaku naru mae ni. Yang keempat, ugokanaku naru koro ni.
Jawaban yang tepat adalah ugokanaku naru mae ni. Jadi, toshi o totte karada ga ugokanaku naru mae ni. Sebelum badan saya jadi tidak bisa bergerak, saya pengen ryoko shitai, pengen jalan-jalan. To itte chichi wa sengetsu kaigai ni ikimashita. Jadi, ayahnya bulan lalu pergi ke luar negeri, karena dia bilang, sebelum badan saya nggak bisa gerak, karena tua gitu ya, saya pengen jalan-jalan. Ini jawabannya simple ya sebenarnya. Karada ga ugokanaku naru mae ni. Sebelum badan saya nggak bisa gerak ya. Kita lanjut soal yang nomor 17. Ashita moshi ame ga futta nani-nani yotei sarete iru sports taikai wa okonaimasu. Sports taikai, lomba olahraga ya. Pilihan jawabannya ada ame ga futta to shitara. Yang kedua, ame ga futta to shitemo. Yang ketiga, ame ga futta to suru to. Yang keempat, ame ga futta to suru nara. Jawaban yang tepat adalah ame ga futta to shitemo. Oke, ini polanya kalau teman-teman ingat moshi dengan belakangnya nani-nani temo ya. Meskipun artinya. Jadi meskipun seandainya besok turun hujan, lomba olahraga yang sudah direncanakan itu akan tetap diadakan. Ini jawabannya bukan yang nomor 1 ya. Moshi ame ga futta to shitara. Itu jadi seandainya ya, atau kalau. Yang benar meskipun. Meskipun hujan akan tetap dilaksanakan. Moshi ame ga futta to shitemo. Kita lanjut ke soal yang nomor 18. Ini percakapan antara si A dan si B. Pertama si A bilang seperti ini. Konshu matsu yokattara issho ni shokuji nani-nani shimasen ka? Si B jawab, ii desu ne. So shimashou. Pilihan jawabannya yang pertama demo, yang kedua dewa, yang ketiga nimo, yang keempat niwa. Jawaban yang tepat adalah demo. Shokuji demo shimasen ka? Ini soalnya relatif mudah ya. Kalau teman-teman tahu salah satu fungsi dari demo adalah untuk mengusulkan sesuatu, pasti akan langsung jawab yang nomor 1. Yokattara issho ni shokuji demo shimasen ka? Mau nggak kita makan minggu depan? Kalaupun misalnya si B nggak mau makan, itu nggak masalah. Si A hanya ngusulin aja, gimana kalau kita makan? Atau ya selain makan pun boleh. Jadi shokujinya di sini hanya sebagai usulan saja. Makanya pakai demo. Kalau memang tujuannya untuk ngajakin makan, nggak usah pakai demo. Shokuji shimasen ka itu jelas, ngajakinnya makan. Nah, kalau pakai demo berarti dia makan ini hanya sebagai contoh saja. Mau makan boleh, atau kalau misalnya si B lebih suka ngopi, juga nggak masalah. Karena makan ini hanya sebagai contoh saja. Itu salah satu fungsi dari demo. Berikutnya, soal yang nomor 19. Shogakko ni nyugaku shite ji o kaku kikai mo fueru nani-nani to omoi mago ni bunbogu wo ageru koto ni shita. Di sini ada kata kikai, artinya kesempatan, bukan mesin ya. Kanjinya beda. Kikai di sini kesempatan. Jadi dia punya cucu yang sebentar lagi mau masuk SD. Shogakko ni nyugaku shite ji o kaku kikai mo fueru. Fueru bertambah. Jadi kesempatan untuk menulis huruf itu bertambah. To omoi mago ni bunbogu wo ageru koto ni shita. Bunbogu itu alat tulis ya, kayak bolpen, pensil, penghapus, atau biasanya juga sering disebut stationery. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, rashi. Yang kedua, daro. Yang ketiga, tsumorida. Yang keempat, soda. Jawaban yang tepat adalah daro. Ji o kaku kikai mo fueru daro to omoi. Ya, jadi dia itu mikir kesempatan untuk menulis huruf itu mungkin akan bertambah. Ya, daro di sini kan artinya mungkin ya, sama kayak desho juga. Fueru daro to omoi. Jadi bukan rashi, bukan tsumorida maupun soda. Yang benar fueru daro to omoi atau fueru desho to omoi. Berikutnya kita lanjut soal yang nomor 20. Ini percakapan antara si A dan si B. Pertama si B nanya, "Kabang uribawa doko?" Dijawab sama si A, "Gokai ni nani-nani." Pilihan jawabannya ada gozaimasu, kemudian irashaimasu, lalu iru, satu lagi orimasu. Jawaban yang tepat adalah gozaimasu ya. Jadi si A ini dia pelayan berarti, pakai bahasa sopan, gozaimasu. Gokai ni gozaimasu.
Arti dari gozaimasu itu sama seperti arimas. Kalau bahasa biasanya, gokai ni arimas, ada di lantai 5. Jadi bukan irashaimasu, orimas, maupun imas ya. Kita lanjut soal yang nomor 21. Ima no watashi no yasui kyūryō de wa nannen hataraite mo jibun no ie wa nai-nani sou mo nai. Pilihan jawabannya ada kau sou mo nai, kemudian kai sou mo nai, lalu kae sou mo nai, satu lagi kaeru sou mo nai. Jawaban yang tepat adalah kaesou mo nai. Pakai yang bentuk potensial ya. Jadi, ima no watashi no yasui kyūryō de wa, kalau dengan gaji saya yang kecil seperti ini, nannen hataraite mo, mau kerja berapa tahun pun, jibun no ie wa kaesou mo nai. Kelihatannya saya nggak akan bisa untuk beli rumah. Jadi, ada kata bisanya ya. Kelihatannya saya tidak akan bisa membeli rumah. Kaesou mo nai. Ini bentuk negatif dari kelihatannya ya. Nai-nani sou mo nai. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Raishu, shachou ga Nihon ni shuchou suru no de, watashi mo tsuyaku nai-nani issho ni ikimasu. Tsuyaku itu interpreter ya, atau penerjemah. Pilihan jawabannya, yang pertama, toshite, yang kedua, ni shite, yang ketiga, to made, yang keempat, ni made. Jawaban yang tepat adalah tsuyaku toshite issho ni ikimasu. Toshite yang artinya sebagai ya. Jadi saya juga akan pergi sebagai tsuyaku, sebagai interpreter. Di sini bukan ni shite, bukan to made maupun ni made. Yang benar adalah tsuyaku toshite, sebagai penerjemah. Kita lanjut ke soal yang nomor 23. Watashi tachi ga fudan tsukatte iru koin ni wa marui katachi nai-nani shiteiru mono ga oi. Jadi koin yang biasanya kita gunakan itu kebanyakan bentuknya bulat ya. Marui katachi nai-nani shiteiru. Pilihan jawabannya yang pertama no, yang kedua mo, yang ketiga o, yang keempat de. Jawaban yang tepat adalah o. Marui katachi o shiteiru mono ga oi. Jadi untuk menyatakan bentuk itu pakai partikel o ya. Nai-nani katachi o shiteiru, berbentuk bulat, berbentuk kotak, berbentuk apa gitu ya. Bukan partikel no, bukan mo maupun de. Suruhnya di sini bukan yang artinya melakukan ya, tapi sejenis dengan misalnya otoga suru, itu kan berbunyi. Kemudian ajiga suru, artinya terasa. Koega suru, artinya terdengar. Jadi suruhnya di sini bukan yang artinya melakukan ya. Dia tidak bisa diartikan sendiri, melainkan harus mengikuti dengan kosakata sebelumnya. Kalau ini ngomongin bentuk, berarti berbentuk. Marui katachi o shiteiru, berbentuk bulat. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 24. Konkai hatsubai sareta pasokon wa imamade no mono nai-nani kanari karuku natta no de mochi hakobi ga raku da. Hatsubai sareru itu yang dijual atau yang dirilis. Jadi ada pasokong, komputer atau laptop yang baru dijual dan dia itu ringan gitu ya. Karuku natta, mochi hakobi ga raku. Raku itu ringan, tapi ringannya itu maksudnya nggak susah. Gampang dibawa kemana-mana. Mochi hakobi dibawa sambil ditenteng gitu ya. Mochi hakobi ga raku. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, ni shitagatte. Yang kedua, ni kurabete. Yang ketiga, no ippo de. Yang keempat, no koto de. Jawaban yang tepat adalah ni kurabete. Jadi, imamade no mono ni kurabete kanari karuku natta. Ni kuraberu itu artinya dibandingkan dengan. Jadi, dibandingkan dengan laptop yang selama ini ada, laptop baru ini dia tuh lebih ringan. Kanari karuku natta. Makanya mochi hakobi ga raku. Enak buat dibawa kemana-mana ya, karena ringan. Dibandingkan dengan laptop sebelumnya ya. Imamade no mono ni kurabete. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini percakapan antara Kacho dengan Yamada-san. Pertama, Kacho bilang seperti ini. Yamada-san,
ashita no kaigi no shiryou mo buchou ni todoketa. Todokeru artinya ngirim, tapi orangnya langsung pergi ya, bukan ngirim lewat pos. Terus Yamada-sangnya bilang, "Hai, todokemashita." Iya, sudah saya kirimkan atau sudah saya anterin. Tsui sakki motte nai-nani tokoro desu. Tsui sakki itu kurang lebih sama seperti sakki, tapi kayak barusan gitu ya. Jadi maksudnya barusan saya anterin. Pilihan jawabannya ada motte kuru tokoro desu. Kemudian motte itta tokoro desu. Lalu motte iku tokoro desu. Satu lagi motte kita tokoro desu. Jawaban yang tepat adalah motte itta tokoro desu. Jadi pakai motte iku ya. Barusan saya bawa pergi. Karena buconya itu nggak ada di situ. Jadi bukan motte kuru ya. Melainkan motte iku. Ini polanya tak tokoro untuk menyatakan barusan atau baru saja. Baru saja saya bawa ke buco. Baru saja saya anterin ke sana ya. Tsui sakki motte itta tokoro desu. Kita lanjut soal yang nomor 26. Watashi tachi wa sensei ni prezento o youi shite saigo no jugyou no hi ni nai-nani keikaku wo tatete imasu. Youi shite, youi itu mempersiapkan ya atau menyediakan. Saigo no jugyou no hi ni pada hari kuliah terakhir. Nani-nani keikaku wo tatete imasu. Keikaku itu artinya rencana, tateru itu mendirikan atau maksudnya di sini itu menyusun ya. Jadi keikaku wo tatete imasu itu menyusun rencana. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama kudasaru, yang kedua nasaru, yang ketiga sashi ageru, yang keempat itadaku. Jawaban yang tepat adalah sashi ageru. Saigo no jugyou no hi ni sashi ageru keikaku wo tatete imasu. Sashi ageru artinya memberi ya. Jadi dia merencanakan untuk memberikan hadiahnya itu pada saat di hari terakhir kuliah ya. Saigo no jugyou no hi ni sashi ageru keikaku wo tatete imasu. Bentuk sopan dari ageru ya, sashi ageru. Jadi bukan kudasaru, nasaru maupun itadaku. Kita lanjut soal yang nomor 27. Ano toki wa shikata nakatta no da ga kare o okoraseru nani-nani itte shimatte warukatta to omotte iru. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, kare o okoraseru so nano. Yang kedua, kare o okoraseru yo nano. Yang ketiga, kare o okoraseru so na koto o. Yang keempat, kare o okoraseru yo na koto o. Jawaban yang tepat adalah kare o okoraseru yo na koto o itte shimatte warukatta to omotte iru. Jadi yang pakai yona ya, bukan sona. Kemudian yang pakai koto, bukan no. Karena dia telah mengatakan hal-hal yang bisa membuat dia marah. Yona-nya di sini artinya sepertinya ya, atau kayaknya. Jadi orang ini menyadari bahwa dia telah mengatakan hal-hal yang sepertinya membuat kare ini marah. Kare o okoraseru yona koto o itte shimatte warukatta to omotte iru. Jadi dia mengatakan sebuah hal, tidak bisa pakai no, harus yang koto. Okoraseru yona koto. Ya, jadi seperti itu untuk jawaban yang nomor 27. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini percakapan antara Yamashita-san dengan Tanaka-san. Pertama, Yamashita-san bilang seperti ini. Tanaka-kun, ashita kenkyū shitsu no katazuke ni korareru? Terus Tanaka jawab gini. Gogo wa yotei ga arun da. Gozenchū nani-nani daijoubu da yo. Pilihan jawabannya. Yang pertama, bakari de yokereba. Yang kedua, bakari de yokutemo. Yang ketiga, dake de yokereba. Yang keempat, dake de yokutemo. Jawaban yang tepat adalah dake de yokereba. Jadi siangnya dia udah ada rencana, ya, tapi kalau paginya aja dia bisa. Gozenchū dake de yokereba daijoubu da yo. Itu maksudnya kalau cuma pagi aja nggak apa-apa. Kalau siang saya udah ada rencana. Gozenchū dake de yokereba daijoubu da yo. Kita lanjut soal berikutnya. Ini percakapan antara si A dan si B. Pertama si A bilang seperti ini. Saikin Yamada-san genki nai ne. Lalu si B jawab, shourai no nai-nani nayandeiru rashii yo. Nayanderu di sini dari kata nayamu,
artinya bingung atau galau ya. Dia khawatir dengan masa depannya. Pilihan jawabannya, yang pertama, ho ni. Yang kedua, bai ni. Yang ketiga, koto ga. Yang keempat, koto de. Jawaban yang tepat adalah koto de. Shourai no koto de nayandeiru rashii yo. Jadi dia itu lagi bingung, lagi khawatir perihal masa depannya. Shourai no koto de nayandeiru rashii. Koto de di sini bisa diartikan perihal. Jadi Yamada-san ini dia lagi bingung atau khawatir perihal masa depannya. Shourai no koto de nayandeiru rashii yo. Rashi di sini bisa diartikan katanya atau sesuatu yang didapat dari luar. Bukan berdasarkan apa yang dilihat atau yang dirasakan. Kita lanjut soal yang nomor 30. Ini juga percakapan antara si A dan si B. Pertama si A bilang seperti ini. Ne, nani nani donna hito? Si B jawab, totemo shinsetsu de ii hito da yo. Pilihan jawabannya, yang pertama, Tanaka-san ga donna hito? Yang kedua, Tanaka-san de donna hito? Yang ketiga, Tanaka-san te donna hito? Yang keempat, Tanaka-san de mo donna hito? Jawaban yang tepat adalah yang ketiga. Tanaka-san te donna hito? Pakai te ya di sini. Fungsinya sama seperti wa. Tanaka-san wa donna hito desu ka? Itu kalau ngomong sopan ya, formal. Kalau ini ngomong ke teman pakai bahasa lisan, te sering digunakan. Tanaka-san te donna hito? Tanaka-san itu orangnya kayak gimana? Totemo shinsetsu de ii hito da yo. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini percakapan antara adik dan kakak. Imoto, adik perempuan, ani, kakak laki-laki. Pertama, adiknya bilang seperti ini. Kyou wa tomodachi to bangohan o tabete kuru ne. Hari ini saya pergi makan sama temen ya. Terus kakaknya jawab, wakatta. Kuji sugiru nani nani, mukai ni iku kara denwa shiro yo. Sugiru itu lewat. Jadi maksudnya kalau lewat jam 9 ya, nanti saya jemput. Telepon aja. Mukai ni iku kara denwa shiro yo. Pilihan jawabannya, yang pertama, kuji sugiru rashi nara. Yang kedua, kuji sugiru rashi noni. Yang ketiga, kuji sugiru yo nara. Yang keempat, kuji sugiru yo nanoni. Jawaban yang tepat adalah kuji sugiru yo nara. Yo di sini artinya kayaknya atau sepertinya. Jadi kalau kayaknya bakal lebih dari jam 9, nanti telepon aja ya. Bukan pakai rashi ya. Karena rashi itu untuk sesuatu yang didapat dari luar. Jadi dia bakal pulang jam 9 atau enggak itu kan tergantung dari si adiknya ini. Kalau misalnya dia makan sama teman-temannya, kayaknya molor nih, bakal lebih dari jam 9. Itu kan bukan informasi dari luar. Tapi apa yang dia rasakan sendiri, karena dia ada di situ ya. Makanya nggak bisa pakai rashi. Yang benar pakai yo. Kuji sugiru yo nara. Polanya ya nara ya, kalau. Bukan yang noni. Noni itu kan padahal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini percakapan antara Yamada-san dengan Tanaka-san. Mereka sedang ada di depato. Depato de shatsu wo erabi nagara. Jadi sambil milih-milih kemeja ya. Si Yamada-san bilang seperti ini. Akarui iro no shatsu ga hoshin dakedo. Dia pengen kemeja yang warnanya terang ya. Akarui iro no shatsu ga hoshin dakedo. Dijawab sama Tanaka-san. Dattara kore nani nani do? Yamada-san ni niau to omou yo. Niau itu cocok ya. Menurut saya ini cocok buat kamu. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, kore nanka do. Yang kedua, kore bakari do. Yang ketiga, kore do. Yang keempat, kore ni do. Jawaban yang tepat adalah kore nanka do. Ini juga relatif mudah ya. Kalau teman-teman sering melihat contoh penggunaan nangka, pasti tahu. Nangka itu bisa digunakan kayak gini ketika mengusulkan sesuatu. Gimana kalau yang ini? Kore nangka do desu ka? Yamada-san ni niau to omoimasu yo. Nah, itu kalau bahasa sopannya ya. Tapi nangka ini sering digunakan ketika berbicara dengan teman dalam bahasa non formal seperti ini. Kore nangka do? Yamada-san ni niau to omou yo. Baik, kita lanjut soal yang nomor 33. Kino watashi to imoto de supu o tsukuttan desu ga shio no ryo ga machigaete aji ga nai-nani imashita. Jadi dia kemarin bikin sup sama adiknya, tapi dia salah.
masukin jumlah garamnya. Ryo di sini jumlah ya. Karena dia salah masukin jumlah garam, atau maksudnya itu kebanyakan ya, rasanya jadi nani-nani. Pilihan jawabannya, yang pertama, aji ga koku shisugite. Yang kedua, aji ga koku shiyasuku natte. Yang ketiga, aji ga koku nari sugite. Yang keempat, aji ga koku nari yasuku natte. Jawaban yang tepat adalah aji ga koku nari sugite imashita. Yang ketiga ya. Jadi rasanya itu menjadi terlalu koi. Koi itu kan tajam ya, terlalu kental, terlalu asin jadinya karena kebanyakan masukin garam. Aji ga koku nari sugite, menjadi terlalu tajam. Bukan koku shisugite ya. Karena ini kan ngomongin rasa, rasanya menjadi, bukan suruh yang melakukan ya. Kalau misalnya ini subjeknya saya membuatnya menjadi terlalu koi, nah itu bisa gitu ya. Jadinya watashi wa atau watashi ga, saya yang membuat rasanya jadi tajam, jadi koi. Tapi di kalimat ini bukan ngomongin saya ya, tapi ngomongin rasanya. Rasanya menjadi terlalu tajam, terlalu strong ya. Koku nari sugite imashita. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Benkyou shite aru teido nihongo ga hanaseru nani-nani, nihongo no jugyou ga omoshiroku natta. Pilihan jawabannya, yang pertama, nihongo ga hanaseru koto ga dekiru made. Yang kedua, nihongo ga hanaseru koto ga dekite kara. Yang ketiga, nihongo ga hanaseru you ni naru made. Yang keempat, nihongo ga hanaseru you ni natte kara. Jawaban yang tepat adalah nihongo ga hanaseru you ni natte kara. Jadi setelah saya bisa ngomong bahasa Jepang, kuliah bahasa Jepang itu jadi menarik. Nihongo no jugyou ga omoshiroku natta. Nah, di sini ada kata aru teido. Teido itu untuk menyatakan tingkatan. Jadi pada level tertentu saya udah bisa nih untuk ngomong. Mungkin dia belum jago banget ngomongnya, tapi ya udah bisa ngomong lah. Nah, itu maksud dari aru teido nihongo ga hanaseru. Bisa ngomong tapi belum yang jago banget. Atau bisa juga diartikan bisa ngomong pada level tertentu gitu ya. Kalau percakapan sehari-hari yang simple mungkin bisa. Tapi kalau ketika dengerin berita, pakai kosakata yang susah, itu masih belum. Nah, itu bisa disebut aru teido nihongo ga hanaseru. Pada level tertentu, dia itu bisa ya. Jadi belum yang jago banget. Kita lanjut soal yang nomor 35. Kono okashi wa komugiko to tamago to sato nai-nani dekite imasu. Bata ya gyunyu wa tsukatte imasen. Kalimat ini menyatakan bahwa kue ini terbuat dari komugiko atau tepung terigu, tamago, telur, sato, gula. Jadi terbuat dari terigu, telur, dan gula. Bataya gyunyu wa tsukatte imasen. Nggak pakai mentega maupun susu. Pilihan jawabannya, yang pertama hodoga, yang kedua hodode, yang ketiga dakega, yang keempat dakede. Jawaban yang tepat adalah dakede. Jadi komugiko to tamago to sato dakede dekite imasu. Hanya menggunakan 3 bahan ini aja gitu ya. Jadi yang benar pakai dake, terus partikelnya de. Nani-nani dakede dekite imasu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Takayama Senshu wa shiai mai no interview de itsumo ouen shite kurete iru fan no nani-nani kachitai to katatta. Katatta ini dari kata kataru, yang artinya bercerita, atau bisa juga diartikan bilang ya. Jadi si Takayama Senshu itu pemain, dalam sebuah interview dia mengatakan hal seperti ini. Itsumo ouen shite kurete iru fan no nani-nani kachitai. Ouen suru itu artinya mendukung. Fan itu ya fans ya. Jadi fans yang selalu mendukungnya. Kachitai, dia pengen menang. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, fan no tame ni mo. Yang kedua, fan no you ni mo. Yang ketiga, fan no okage demo. Yang keempat, fan no toki demo. Jawaban yang tepat adalah fan no tame ni mo. Ya, jadi dia tuh pengen menang demi para penggemar yang sudah mendukungnya. Itsumo ouen shite kurete iru fan no tame ni mo kachitai to katatta.
Ini tame ya, yang artinya untuk atau demi ya. Dia bukan yo ni mo, okage demo, maupun toki demo. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 37. Ini percakapan di kissaten, di kafe ya. Antara si A, si B, dan si C. Pertama, si A bilang seperti ini. Nanika tabeyou ka? Terus si B jawab, watashi spaghetti to kohi. Lalu si C bilang, watashi onaka suite nai kara kohi nai-nani suru. Pilihan jawabannya ada kohi dake suru, kemudian kohi dake de suru, kohi dake o suru, kohi dake ni suru. Jawaban yang tepat adalah kohi dake ni suru. Pakai yang ni suru ya, ni shimasu. Kalau teman-teman masih ingat fungsi dari ni shimasu, pasti langsung jawab yang nomor 4. Ya, jadi ni shimasu itu bisa digunakan untuk menyatakan pilihan. Misalnya ketika di restoran seperti ini ya. Saya mau kopi aja deh. Kalau di bahasa Indonesia kan kayak gitu ya. Nah, dake-nya di sini digunakan untuk menyatakan bahwa saya pengen kopi aja, nggak pengen makan. Kohi dake ni shimasu. Kalau ada yang lupa, ingat aja pola yang digunakan untuk memilih yaitu ni suru atau ni shimasu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini percakapan antara gakusei dengan sensei. Pertama, gakusei bilang seperti ini. Moushwake arimasen, senshu sensei ni kashite nani-nani, hon o ie ni wasurete kite shimatte. Terus senseinya jawab, ashita demo daijoubu desu yo. Maksud dari percakapan ini, si gakusei dia minta maaf ke senseinya. Minggu lalu dia pinjam buku ke sensei, tapi hari ini dia lupa untuk bawa. Terus senseinya bilang, besok aja nggak apa-apa kok. Ashita demo daijoubu desu yo. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, sensei ni kashite sashi ageta hon. Yang kedua, sensei ni kashite itadaita hon. Yang ketiga, sensei ni kashite irashatta hon. Yang keempat, sensei ni kashite kudasatta hon. Jawaban yang tepat adalah sensei ni kashite itadaita hon. Buku yang dipinjemin oleh sensei. Jadi karena senseinya pakai partikel ni, maka jawabannya bukan kudasatta. Kecuali kalau senseinya pakai ga ya. Sensei ga kashite kudasatta. Itu baru benar. Kalau ni harus pakai itadaku atau itadaita. Sensei ni kashite itadaita hon. Buku yang dipinjemin oleh sensei. Itadaita atau itadaku ini merupakan bentuk sopan dari morau. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Percakapan antara si A dan si B. Pertama, si A bilang seperti ini. Konomai mita eiga ga sugoku omoshirokattan da kedo, watashi doushite mo taitoru ga nani-nani. Terus si B nanya, donna eiga? Percakapan ini saya rasa cukup simpel. Langsung aja kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, taitoru ga omoidase sou de. Yang kedua, taitoru ga omoidase nakute. Yang ketiga, taitoru ga omoidashite kite. Yang keempat, taitoru ga omoidasasenai de. Jawaban yang tepat adalah taitoru ga omoidasenakute. Omoidasenai ya. Omoidasu itu mengingat, omoidasenai tidak bisa ingat. Jadi saya nggak bisa mengingat judulnya apa ya. Doshite mo taitoru ga omoidasenakute. Yang pasti bentuk kata kerjanya omoidasenai ya, karena tidak bisa mengingat. Jadi opsi yang ketiga maupun 4 itu salah ya, karena omoidasu. Yang nomor 1, pilihan kosakatanya udah benar, omoidaseru, tapi polanya kurang tepat ya, omoidase soude. Yang benar, omoidasenakute. Baik, berikutnya soal yang nomor 40, ini juga percakapan antara si A dan si B. Pertama si A bilang seperti ini, ano hito no namae Yamada-san da yo ne. Nama orang itu Yamada-san kan? Si B jawab, chigau yo, bukan. Maeda-san da yo, namanya Maeda. Sakki oshieta nani-nani, doushite wasurechau no? Sakki oshieta, berarti tadi dia udah kasih tahu ya. Tapi mungkin si A lupa lagi. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, sakki oshieta ato nanoni. Yang kedua, sakki oshieta ato dakara. Yang ketiga, sakki oshieta bakari nanoni. Yang keempat, sakki oshieta bakari dakara.
Jawaban yang tepat adalah saki oshieta bakari nanoni. Ya, ini pola tak bakari ya, yang artinya barusan. Tadi baru saja saya kasih tahu. Pakai padahal ya, noni. Padahal tadi baru saja saya kasih tahu, kenapa kamu lupa lagi? Doshite wasurechau no? Pola yang tepat pakai tak bakari ya, bukan tak atau. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini juga percakapan antara si A dan si B. Pertama si A bilang seperti ini. Korekara iku osushi yasan wa osushi nani-nani, kare nani-nani, ramen nandemo arimasu yo. Terus si B jawab, omoshiroi mise desu ne. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, partikel D. Yang kedua, partikel ga. Yang ketiga, partikel ni. Yang keempat, partikel wa. Jawaban yang tepat adalah partikel ni ya. Osushi ni, kare ni, ramen, nandemo arimasu yo. Buat teman-teman yang tahu salah satu fungsi dari partikel ni, pasti bisa langsung jawab yang nomor 3. Jadi fungsi ni di sini sama seperti partikel to. Untuk menjajarkan. Bisa diartikan dan. Ini dan ini dan ini gitu ya. Jadi osushi ni, kare ni, ramen, itu artinya sushi dan kare dan ramen. Apa aja ada. Itu merupakan salah satu fungsi dari partikel ni. Bisa untuk menjajarkan beberapa hal yang sama, yang sejajar ya. Kalau teman-teman sudah tahu hal itu, pasti langsung jawab yang nomor 3. Karena yang lain tidak ada yang mempunyai fungsi seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 42. Ini percakapan antara Gakusei dengan Sensei. Pertama, Gakusei bilang seperti ini. Sensei, go soudan shitai koto ga aru no desu ga, jugyo no ato, sensei no kenkyū shitsu ni nani-nani yoroshii deshou ka? Terus senseinya jawab, hai, ii desu yo. Jadi Gakusei-nya ini dia minta izin ke sensei. Ada sesuatu yang ingin dia konsultasikan atau ingin bicarakan dengan sensei. Go soudan shitai koto ga aru no desu ga, jugyo no ato, setelah selesai kuliah, sensei no kenkyū shitsu ni nani-nani yoroshii deshou ka? Dia minta izin untuk ke ruang penelitiannya sensei. Opsi jawabannya, yang pertama, korarete mo. Yang kedua, irashatte mo. Yang ketiga, ukagatte mo. Yang keempat, ikarete mo. Jawaban yang benar adalah ukagatte mo. Sensei no kenkyū shitsu ni ukagatte mo yoroshii deshou ka? Oke, ukagau di sini artinya sama seperti iku ya. Sensei no kenkyū shitsu ni itte mo yoroshii deshou ka? Apakah saya boleh ke ruang penelitian sensei ya? Kalau teman-teman masih ingat, ukagau itu bisa bermakna iku ya, pergi. Tapi perginya itu ke situ ya. Ada yang dituju. Bisa pergi ke rumahnya sensei atau pergi ke ruang penelitian sensei kayak gini. Jadi bukan kayak pergi pada umumnya. Misalnya pergi belanja itu ya nggak bisa pakai ukagau. Karena ini kan untuk menghormati orang lain. Otomatis perginya itu ke tempat orang yang dihormati. Entah rumahnya atau ruang penelitiannya ya. Ukagatte mo yoroshii deshou ka? Oh ya, selain pergi, ukagau itu juga mempunyai makna yang sama seperti kiku. Jadi bisa bertanya, bisa mendengar nanti. Tergantung konteks kalimatnya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini percakapan antara Cici dengan Hiroshi. Ayah dengan anaknya ya. Mungkin Hiroshi ini anaknya. Ayahnya bilang seperti ini. Hiroshi, okina oto de ongaku wo kiku no wa yamenasai. Otonari nani-nani kikoeru yo. Terus anaknya bilang, gomen nasai. Jadi si Hiroshi ini dia dengerin musik, tapi suaranya kencang ya, suaranya gede. Terus ayahnya negur, jangan gede-gede suaranya. Otonari nani-nani kikoeru yo. Mungkin maksudnya ayahnya takut suaranya itu kedengeran sampai ke sebelah. Itu kan jadi ganggu ya. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, otonari made de kikoeru yo. Yang kedua, otonari de made kikoeru yo. Yang ketiga, otonari made ni kikoeru yo. Yang keempat, otonari ni made kikoeru yo. Jawaban yang tepat adalah otonari ni made kikoeru yo. Jadi pakai partikel ni dengan made ya. Artinya kedengeran sampai ke sebelah. Ada partikel ni-nya yang fungsinya kurang lebih sama seperti ke. Terdengar sampai ke sebelah. Jadi suaranya itu sampai ke sana, sampai ke tetangga. Otonari ni made kikoeru yo. Kita lanjut soal berikutnya. Ini percakapan antara si A dan si B.
pertama si A bilang seperti ini. Are, saifu ga nai. Dompetnya nggak ada. Terus si B bilang, hontou desu ka? Beneran. Lalu si A bilang, arimashita, arimashita. Oh, ada. Nah, terus si B bilang gini. Mo, bikkuri nani-nani yo. Demo, yokatta desu ne. Bikkuri nani-nani yo. Pilihan jawabannya, yang pertama, bikkuri sasenai de kudasai yo. Yang kedua, bikkuri sasenai koto ni shite kudasai yo. Yang ketiga, bikkuri sasete kudasai yo. Yang keempat, bikkuri saseru koto ni shite kudasai yo. Jawaban yang tepat adalah bikkuri sasenai de yo. Jadi jangan bikin saya kaget, atau jangan ngagetin saya, atau jangan ngagetin aja. Bikkuri sasenai de kudasai yo. Ini pola saseru ya, kausatif, membuat orang lain kaget. Di sini teman-teman nggak perlu berpikir terlalu rumit, kayak pilihan nomor 2 atau 4 ini kan terlalu panjang ya. Jadi yang benar itu nomor 1, bikkuri sasenai de kudasai yo. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 45. Ini percakapan di telepon ya, antara si A dan si B. Pertama si A bilang seperti ini. Hai, Minami Toshokan desu. Terus si B bilang, sumimasen, sochira no toshokan wa dare demo hon o kareru koto ga dekimasu ka? Dijawab sama si A, Minami shini sundeiru kata nara donata demo nai-nani yo. Ini si B nelpon ke perpustakaan ya. Dia nanya apakah semua orang bisa minjem di situ. Dare demo hon o kareru koto ga dekimasu ka? Dijawab, Minami shini sundeiru kata nara. Kalau orang yang tinggal di Minamishi, si itu kota ya. Donata demo nai-nani yo. Pilihan jawabannya, yang pertama, donata demo kariraremasu yo. Yang kedua, donata demo karite kudasaimasu yo. Yang ketiga, donata demo okari itashimasu yo. Yang keempat, donata demo okari itadakimasu yo. Jawaban yang tepat adalah donata demo kariraremasu yo. Simpel aja ya, nggak perlu dibuat rumit. Siapapun bisa minjem. Bentuk potensial dari kariru, yaitu kariraremasu. Opsi yang keempat bisa benar kalau itadakimasu. Di sini itadakimasu ya, kurang tepat. Donata demo okari itadakimasu yo. Nah, kalau itu masih bisa ya. Tapi di sini dia sengaja mengecoh dengan pakai ki, bukan ke. Jadi jawaban yang benar adalah donata demo kariraremasu yo. Siapapun yang tinggal di kota Minami, dia bisa pinjam buku yang ada di perpustakaan itu. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 46. Ini juga percakapan antara si A dan si B. Ini dibagi dua ya, yang sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan. Pertama si A bilang seperti ini. Kono terebi zuibun furui desu ne. Dijawab sama si B, 15 nen mae ni katta nda. Lalu si A kaget. 15 nen mae? Soro-soro nani-nani? Lalu si B bilang, Mada mirareru kara hitsuyo nai yo. Jadi ini ceritanya si B punya TV, tapi TV-nya udah lama. Belinya 15 tahun yang lalu. Nah, si A nyaranin untuk beli yang baru, atau ganti ya TV-nya. Tapi buat si B, karena masih bisa dilihat, jadi ya nggak perlu. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, soro-soro kai-kae nashi kamoshirenai. Yang kedua, soro-soro kai-kae te mita kamoshirenai. Yang ketiga, soro-soro kai-kae niku kattan janai. Yang keempat, soro-soro kai-kae te mo in janai. Jawaban yang tepat adalah soro-soro kai-kae te mo in janai. Kai-kaeru itu artinya mengganti dengan cara membeli. Jadi maksudnya beli yang baru. Ya, kai-kaeru. Kai-kae te mo in janai. Ini saran dari dia. Bukankah sebaiknya kamu beli yang baru ya? Soro-soro ini kayak sudah saatnya. Mungkin sudah saatnya kamu beli yang baru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah soro-soro kai-kae te mo in janai. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 47. Ini percakapan antara Yamaguchi-san dengan sensei. Pertama, si Yamaguchi-san dia manggil sensei. Nakagawa sensei. Terus senseinya jawab, Yamaguchi-san, guzen desu ne. Guzen itu kebetulan ya. Terus si Yamaguchi bilang, Hai, watashi mo kono party de sensei ni nai-nani to wa omoimasen deshita. Oh, jadi ini ceritanya mereka lagi di pesta ya. Dia nyapa senseinya di pesta. Kita lihat pilihan jawabannya.
Yang pertama, sensei ni omie ni naru to wa omoimasen deshita. Yang kedua, sensei ni haiken dekiru to wa omoimasen deshita. Yang ketiga, sensei ni ome ni kakaru to wa omoimasen deshita. Yang keempat, sensei ni goran ni naru to wa omoimasen deshita. Jawaban yang tepat adalah sensei ni ome ni kakaru to wa omoimasen deshita. Kata kerja ome ni kakaru artinya sama seperti au ya, bertemu. Jadi saya nggak pikir bisa ketemu sensei di pesta ini. Sensei ni ome ni kakaru to wa omoimasen deshita. Ini kalau teman-teman hafal dengan baik Songkeigo dan Kenjogo pasti bisa jawab ya. Yang artinya bertemu itu ome ni kakaru. Sensei ni ome ni kakaru to wa omoimasen deshita. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini juga percakapan antara Tenying dengan Kyaku. Tenying pegawai toko, Kyaku customer atau tamu. Pertama, pegawai tokonya nanya seperti ini. Donna oheya o osagashi desu ka? Kamu nyari kamar yang seperti apa? Ini mungkin tamunya lagi nyari apato atau kamar ya untuk tinggal. Kemudian dijawab, eki ni chikakute yasui heya ga iin desu. Dia cari kamar yang murah dan dekat stasiun. Lalu si Tenyingnya bilang gini, muzukashii desu ne. Eki ni nani-nani chikai hodo takaku narimasu node. Oke, ini kalau teman-teman hafal polanya pasti bisa jawab. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, eki ni chikai kara chikai hodo. Yang kedua, eki ni chikakute chikai hodo. Yang ketiga, eki ni chikakute mo chikai hodo. Yang keempat, eki ni chikakereba chikai hodo. Jawaban yang tepat adalah eki ni chikakereba chikai hodo. Jadi polanya pakai ba dan hodo. Harus bentuk ba ya. Bentuk ba dari chikai, chikakereba. Chikakereba chikai hodo. Artinya semakin dekat ke stasiun, harganya semakin mahal. Eki ni chikakereba chikai hodo takaku narimasu. Di sini hanya butuh hafalan polanya saja ya. Kalau teman-teman hafal polanya, nggak perlu 5 detik ya. 1-2 detik udah langsung bisa jawab. Eki ni chikakereba chikai hodo. Baik, masih ada 2 soal lagi. Yang nomor 49, ini percakapan antara Ototo dengan Ani. Adik dengan kakak ya. Pertama adiknya nanya seperti ini. Oto-san, doko ni iru ka shiranai? Kamu tahu nggak ayah ada di mana? Terus kakaknya bilang, Saki heya ni ita kedo, isogashi sou datta yo. Tadi dia ada di kamar. Kelihatannya lagi sibuk. Nah, terus adiknya bilang gini. Sokka, ja ima wa nani-nani. Oke, ini tinggal lanjutin aja ya. Ima wa apa? Pilihan jawabannya, yang pertama, ima wa hanashikakenai hou ga yosasou da na. Yang kedua, ima wa hanashikakenakute mo yosasou da na. Yang ketiga, ima wa hanashikakenai hou ga ii sou da na. Yang keempat, ima wa hanashikakenakute mo ii sou da na. Jawaban yang tepat adalah ima wa hanashikakenai hou ga yosasou da na. Hanashikakeru itu kayak menyapa atau mengajak ngobrol. Hanashikakenai hou ga yosasou. Nah, ini yosasou dari kata yoi, tapi dalam bentuk kelihatannya. Kelihatannya bagus itu kan yosasou. Hanashikakenai hou ga ii, hanashikakenai hou ga yosasou ya. Jadi kelihatannya sebaiknya tidak diajak ngobrol dulu karena lagi sibuk. Hanashikakenai hou ga yosasou da na. Bukan pilihan yang ketiga ya. Kalau nomor 3 ini kan iso dana, belakangnya iso. Beda dengan yosaso. Yosaso kelihatannya, kalau iso itu katanya. Makanya jawaban yang tepat adalah nomor 1. Hanashikakenai hou ga yosaso dana. Baik, itu untuk soal yang nomor 49. Berikutnya kita masuk ke soal yang terakhir, nomor 50. Ini juga percakapan antara si A dan si B. Pertama si A bilang seperti ini. Kino kara atama ga itai desu ga, ii byouin o shirimasen ka? Dia kepalanya sakit dari kemarin. Terus dia nanya, kamu tahu nggak rumah sakit yang bagus? Nah, sama si B dijawab gini. So desu ne, ABC byouin ni itte nani-nani. Oke, ini saran dari si B ya. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, ABC byouin ni itte misasete kudasai. Yang kedua, ABC byouin ni itte mite mo ii deshou ka? Yang ketiga,
ABC 病院に行って見させてほしいのですか? Yang keempat, ABC 病院に行ってみたらどうでしょう? Jawaban yang tepat adalah ABC 病院に行ってみたらどうでしょう? Ini pola tara do desu ka gitu ya. Tapi pakai bentuk desho. Gimana kalau pergi ke rumah sakit ABC? Ingat aja pola untuk memberikan saran kan tara do. Belakangnya ya mau des, mau desho, mau daro, bebas ya. Yang penting tara do. ABC 病院に行ってみたらどうですか? 行ってみたらどうでしょう? Jadi salah satu pola yang bisa digunakan untuk memberikan saran yaitu tara do. Atau mau diganti dengan ikaga juga bisa ya. Ikaga desu ka itu juga boleh. Tergantung lawan bicaranya. Baik, jadi itu dia 50 soal ujian JLPT N3 yang berhubungan dengan pola kalimat atau bumpo ya. Saya masih ada banyak soal latihan dari tahun 2013 sampai 2023. Nanti saya akan upload bertahap ya. Baik yang berhubungan dengan bumpo maupun kosakata. Oke, gimana teman-teman yang tadi ngerjain dari awal? Apakah bisa benar semua atau masih ada yang kurang? N3 ini cukup sulit ya. Kalau teman-teman udah belajar dengan baik selama mungkin 6 bulan atau 1 tahun terakhir, mungkin bisa ya. Tapi kalau sekarang posisinya masih belajar, belum selesai gitu ya, belum pemantapan, mungkin masih banyak yang salah. Yang penting teman-teman harus tahu bahwa kunci untuk bisa lulus ujian JLPT adalah sering latihan ngerjain soal. Semakin sering kalian ngerjain soal, maka peluang untuk bisa lulus itu semakin besar. Jadi buat teman-teman yang nanti mau ikutan ujian, setiap hari harus latihan ngerjain soal. Entah itu kanji, pola kalimat, kosakata, atau chokai ya. Kalau dokai mungkin malas gitu ya ngerjain dokai tiap hari. Tapi ya sesekali harus diselingin. Latihan ngerjain dokai. Karena biasanya banyak yang nilai dokanya itu rendah. Karena ya jarang latihan. Kalau teman-teman ada yang butuh materi latihan soal, kalian cek aja kolom deskripsi di bawah. Baik, saya rasa untuk materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Suredewa, mata.